Ada satu yang bisa mengguncang langit, yaitu doa orang benar. Jadi mari hidup dengan lebih waspada, lebih giat, lebih aktif mencari Tuhan. Ya, amin ya. Puji nama Tuhan. Oke. Jadi kita punya tema tahunan adalah selalu diingatkan supaya kita ingat ya, mujizat di dalam doa. Nah, kita punya tema spesifik di setiap bulan berjalan. Kemarin bulan Februari adalah komunikasi dua arah. Nah, masuk bulan Maret nanti belum ya, tapi saya sudah mulai masuk ke sana ya. Tema bulan Maret itu adalah iman yang menembusi batas. Wow, ya. Jadi iman yang menembusi batas adalah berarti lewat logika manusia. Benar ya. Iman yang menembusi batas artinya semakin besar persoalan masalah yang datang justru semakin tidak mungkin. Nah, disitulah imanmu berfungsi. Ya, amin ya. Jadi berterima kasih kalau ada masalah yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa itulah masalah datang untuk membuat iman kita lebih melewati yang tanpa batas. Ya, amin ya. Nah, bacaan kita ada di dalam Matius 21 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Oke, kita baca sama-sama. Yang perempuan baca ayat yang ke-18, laki-laki 19 bergantian sampai selesai. Oke ya, mulai dari para perempuan ayat 18. 1, 2, 3. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Wah, Tuhan Yesus bisa lapar ya. Lalu ayat 19. Yang laki-laki? Loh, laki-laki kok gak ada suara. Ayat 19. 1, 2, 3. Ayat 20, melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Ayat 21. Ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Katakan amin. Ya, apa dikatakan apa saja. Apa saja itu apa? Ya, apa saja, semua, all things ya. Apapun masalahnya saudara ya. Makanan, minuman, pakaian, uang, kerja, pacar, anak, apa saja. Wow, keren ya Tuhan kita. Dia tawarin apa saja yang kamu minta. Ada yang punya permintaan di sini? Banyak. Nah, jadi minta saja kepada Tuhan. Tapi ada syaratnya. Bagaimana bisa memiliki apa saja yang saudara minta itu ya. Nah, saya sebelum lanjut saya mau baca ayat ini lagi buat kita. Di dalam Markus 11 ayat 20 sampai 26. Oke, kita baca lagi bergilir ya. Ayat 20. Yang perempuan lagi. 1, 2, 3. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Wow, ayat 21.
Wow, ayat 22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ayat 23. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Wow, luar biasa ya. Amin. Ya, ayat 25. Jangan tepuk tangan dulu mumpung mau mendapat apa saja ya. Ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bagaimana mau jawab doa, ampuni saja kagak. Iya kan? Nah, oke. Jadi kita belajar di siang ini bagaimana punya iman yang menembusi doa yang menembusi tanpa batas ya. Iman yang menembusi batas maksudnya. Itu hanya didapat melalui, kita lihat dari firman Tuhan tadi, didapat melalui apa? Doa. Ya, doa yang bagaimana? Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu teman-teman ya. Kita lihat ayatnya yang ke-21. Jadi ini kan ceritanya tentang pohon ara ya. Kita belajar dari siapa? Langsung masternya. Langsung gurunya. Siapa? Tuhan Yesus. Ini bukan dari siapa-siapa, langsung dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus suatu waktu datang, kita baca tadi, dia lewat di sebuah tempat dan dia lapar. Jadi Tuhan tuh bisa lapar juga ternyata ya. Jadi kalau saudara lapar hari ini manusiawi kok ya. Tuhan kita juga lapar ya kan. Lalu dia lihat, wow aku pengen makan nih pohon ara. Tapi apa yang dia lihat? Tidak ada buah. Lalu Tuhan marah. Wah Tuhan bisa marah juga kalau tidak temukan buah ya. Kita diibaratkan pohon. Pastikan setiap hari berbuah. Karena mungkin tiap hari Tuhan bisa datang cari buah. Lah kalau Tuhan tidak temukan buah, bisa dikasih kesempatan berbuah, bisa langsung kutuk. Ini yang mengerikan Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi buat kita sebagai orang-orang yang Tuhan mau menghasilkan buah, pesan pertama adalah kita perlu menghasilkan buah. Amin. Ya, ini saya tidak khotbah tentang buah. Saya sedang mau berbicara hari ini tentang bagaimana memiliki kuasa tanpa batas di dalam doa. Ya, jadi kita belajar dari Tuhan Yesus. Itu tadi pesan sponsor saja. Ya, oke. Nah, yang pertama kita lihat di dalam ayatnya yang ke-21. Ayat 21 berkata, Yesus menjawab mereka. Jadi mereka bingung. Loh, tiba-tiba ketika pohon itu berdaun ya, hijau pasti ya. Lalu ketika Tuhan tidak menemukan buah, Tuhan langsung bilang, aku kutuk kamu, mulai hari ini kamu tidak akan berbuah. Dan mereka kaget ya teman-teman, karena mereka tercengang-cengang bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering. Ya kan, seketika ini yang namanya perkataan kuasa yang langsung instan mengalami kesembuhan. Saya mengalami terobosan seperti apa yang diperkatakan. Saya sering melihat itu terjadi ya ketika misalnya tidak selalu, tapi ada waktu di mana ketika misalnya kita mendoakan orang dan seketika dalam nama Tuhan Yesus orang itu sembuh. Saya sudah beberapa kali melihat itu ya terjadi. Bahkan ibu saya waktu dia sudah habis napasnya lalu dalam nama Tuhan Yesus mama kembali dan saya lihat nafas mama saya kembali ya. Itu yang disebut dengan deklarasi, perkataan iman ya. Nah, apa yang dikatakan atau diajarkan Tuhan Yesus di sini di dalam ayat 21 dikatakan Yesus menjawab,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, ya, kamu bukan saja akan dapat berbuat yang aku perbuat dengan pohon ara itu, tapi juga kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Gunung itu berbicara tentang masalah, benar? Gunung itu berbicara, kita nggak kasih pindah Gunung Lompo Batang, pindah kau ke laut, tidak, ya kan? Bisa juga kalau memang itu pas kebutuhan, ya. Tapi kalau dalam hal ini konteksnya adalah gunung masalahmu, penyakitmu, masalah ekonomimu, masalah pacar, masalah suami, masalah istri, masalah uang, kerja, apapun itu. Ya, kita punya kuasa dan otoritas. Katakan amin. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam saudara. Kalau Tuhan Yesus bisa berkata, terkutuklah dan keringlah, saudara juga bisa memakai kuasa yang sama. Amin. Karena Tuhan Yesus bilang, kalau kamu yang penting apa yang pertama? Untuk bisa melakukan apa yang Tuhan katakan, kamu bukan cuma akan melakukan yang aku lakukan, tapi kamu bisa bilang gunung, penyakit, masalah, pindah. Itu terjadi. Ketika kamu apa? Percaya. Apa teman-teman? Percaya. Sekali lagi katakan percaya. Percaya. Bukan cuma percaya. Percaya dan tidak bimbang. Amin. Jadi jangan ragu. Kalau bilang udah percaya saja. Jangan lagi bilang begini, bisa gak ya, bisa gak ya. Tuhan aku percaya, tapi masih ragu-ragu. Saya orangnya yang sering seperti begitu. Suka memakai penglihatan. Ya seperti gedung ini yang lagi bocor ini saudara. Tahu nggak? Seharian kemarin saya di atas ini. Menjadi mandor. Karena saya kepengen memastikan dengan mata saya, ya. Terima kasih kepada Kakak Davis, tepuk tangan dulu. Ya, dia menjadi alat, ya. Yang sana sini ada teman-teman, ada Hosea, ya, ada teman-teman yang lain yang bantu juga di sini. Dan puji Tuhan, saudara sudah tidak lihat lagi banjir kayak kemarin, ya kan? Mereka sudah tutup di bagian atas. Terima kasih juga Pak Frans yang sudah meluangkan waktu datang membantu. Terima kasih juga untuk semua yang mungkin tidak datang tapi Anda berdoa. Nggak tahu Anda berdoa nggak? Berdoa tidak? Ya minimal ada doa, ya kan? Nah, puji Tuhan sudah tertutup nih di bagian atas. Tinggal ini tetesan-tetesan air yang mungkin masih tersimpan, ya. Ini menyelesaikannya. Tapi puji Tuhan. Nah, itulah saya. Walaupun saya sudah percaya nanti ada orang-orang yang kerja, tapi rasanya harus hadir, melihat dan mengamati. Ini belum, ini harus begini, ini harus begitu. Ini orang-orang logik. Akhirnya agak sedikit ngegeliang. Ya, agak pusing. Karena semua diolah di pikiran. Ya, itu saya. Ya, makanya firman ini datang pertama bukan untuk saudara, untuk saya. Percaya dan jangan bimbang. Kalau ngomong sama suami saya, ini orang yang sudah lewat batas. Ya, jadi apa-apa percaya saja. Tapi saya kadang suka bilang ini, percaya, tapi kan kita lihat. Nah, ini yang nggak boleh. Belajar ya, ini pengakuan sekalian kelemahan saya yang saudara juga harus tahu. Artinya kita semua punya blind spot. Dan biarkan orang tahu tentang kelemahan kita. Kita sedang mempermalukan bukan diri kita, tapi iblis yang bercokol di dalam kita. Ego kita, kelemahan kita, kekhawatiran kita. Dan saat saya baca firman ini, saya malu. Saya bilang, Tuhan aku mau belajar percaya. Tuhan udah engkau yang pegang kendali. Tuhan engkau yang ambil alih. Tuhan otak ini cuma sebesar bapau, gak akan mampu memikirkan segalanya. Bisa hang. Jadi saya akhirnya mulai belajar, Tuhan iya aku kasih ke Tuhan. Aku kasih ke Tuhan. Belajar apa? Percaya dan tidak bimbang. Lalu ayat 22 bilang begini. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa. Dalam apa saudara? Doa. Jadi pertama kalau kita udah bilang kita percaya kepada Tuhan. Bagaimana wujud kita percaya kepada Tuhan? Berdoa. Benar? Misalnya saya punya masalah yang saya pikir yang bisa selesaikan ini Pak Stef. Dan saya akan datang ke Pak Stef, saya ngapain? Bicara dengan dia, Pak saya punya masalah. Misalnya saya mau jual emas kah? Atau Pak saya mau beli emas. Saya akan datang ke Pak Stef, saya akan bicara. Karena saya tahu dia punya solusi untuk menolong saya membeli atau menjual emas.
Misalnya seperti itu. Sama, kita punya masalah, datang kemana? Ke Tuhan yang adalah sumber dari solusi semua masalah yang ada. Amin. Lalu ngapain? Berdoa, bicara, cerita ke Tuhan melalui doa-doa yang kita naikkan kepada Dia. Amin, saudara. Jadi yang kedua, yang pertama tadi percaya dan jangan bimbang. Untuk mau menembusi iman tanpa batas ini, percaya dan jangan bimbang. Kasih tahu kiri kanan, percaya dan jangan bimbang. Haleluya. Amin, saudara. Yang kedua, apa? Berdoa, ya. Berdoa dengan penuh kepercayaan bahwa apa yang kita doakan pasti terjadi. Amin. Sudah belum? Belum. Tapi melihat dengan iman, itu yang namanya menembusi batas. Mata melihat masih bocor-bocor. Akhirnya saya tadi pagi simulasi otak saya bilang tutup mata. Oh udah indah nih, gereja udah bagus. Udah lantai 3 selesai. Jadi saya simulasi aja otak. Mikir yang indah-indah aja. Filipi 4 ayat 8. Saya padahal paling sering kasih ayat ini ke orang stres. Filipi 4 ayat 8, ada yang hafal? Demi kemurahan Allah ya. Pikirkanlah hal-hal yang manis, yang indah, yang sedap, yang mulia, yang disebut kebajikan, yang suci, yang patut dipikirkan. Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Jadi jangan pikir yang buruk-buruk. Kenyataannya ada hal yang buruk. Tapi gak usah masuk di situ. Gak usah, kata Pastor Luther, jangan masukin masalah di otak. Tapi kasih masuk apa di otak saudara, di pikiran saudara? Firman Tuhan. Amin. Masalahnya biar di mana? Di luar saja. Amin. Ya, amin ya Bapak Ibu teman-teman. Minta di dalam doa dengan penuh percaya sudah terima. Jadi bukan akan, tapi sudah terima. Percaya sudah. Katakan percaya saja sudah. Lihat belum, tapi percaya saja sudah. Ya, kalau lihat saldo kempit. Ya, tapi lihat Tuhan yang besar, yang punya bank-bank yang ada di dunia, yang punya tambang-tambang emas, ya kan, harga emas pasti naik-naik terus. Benar, pasti bilang berdoa supaya tiba-tiba hujan emas begitu. Bisa. Ayo mau sepakat CKF berdoa hujan emas turun di sini? Kan tidak ada yang mustahil. Ya kan? Nah, tapi masalahnya dalam fasilitas doa ini kita lihat di sini, kadang-kadang kita tidak terima hasilnya walaupun kita bilang kita sudah percaya dan tidak bimbang. Karena ternyata ini ada alasannya. Karena kita tidak berdoa. Ya. Yakobus 4 ayatnya yang kedua dan 3 berkata, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, jadi pakai jalan pintas, ya, rampok, ya, lakukan hal-hal yang di luar sana. Lalu kamu iri hati, ya kan? Lalu kamu membunuh, kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kenapa tidak berdoa? Karena pakai jalan pintas, ya kan? Misalnya mau dapat sesuatu karena lama, ngerampok, kayak kemarin orang-orang demo. Kan sebenarnya tujuannya tuh bukan mau membela kebenaran, itu mau mencuri tuh. Mau jarah barang-barang orang, karena apa? Lapar. Ya, Tuhan Yesus ajar kalau lapar pakai prinsip ini. Amin. Amin, Bapak Ibu teman-teman. Kan Tuhan Yesus lapar, betul kan? Nah ini sedang mengajar kepada saudara dan saya lapar. Lapar ini bukan cuma karena kita lagi puasa, tidak. Lapar ini artinya apapun kebutuhan Bapak Ibu Saudara dan saya pakai prinsip firman Tuhan. Amin. Yaitu percaya dan tidak bimbang. Yang kedua berdoa. Kita tidak dapat apa-apa kalau kita tidak berdoa. Benar? Atau yang kedua, kita berdoa juga tapi motivasinya salah. Ya, di sini dikatakan atau ayat berikutnya dia bilang, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu apa? Salah berdoa. Kenapa salah berdoa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu.
Wow. Jadi kita minta sesuatu tapi ternyata itu bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk melakukan pekerjaan Allah, tapi untuk ego kita. Yang penting saya, yang penting saya, yang penting saya. Hari-hari ini saya sampai sudah dalam satu fase yang saya lagi bilang, Tuhan terima kasih ya, ini kayaknya level baru. Nanti besok saya sharing buat saudara ya tentang mari hitung berkat Tuhan. Mau? Nah. Kalau orang bilang berkat Tuhan, kenapa saya dapat itu? Karena saya mimpi. Ketika saya deal sama Tuhan, saya bukan deal, saya seperti bilang ke Tuhan tuh tanpa sadar. Mungkin saya nggak tahu, kan hati saya yang tahu Tuhan. Mungkin masuk sampai sudah di ranah ngeluh. Karena satu titik saya sudah berdoa, sudah tidak mikir tentang diri saya. Saya sudah mikir tentang orang lain. Saya sudah mulai mikir tentang gereja, saya sudah mikir tentang anak-anak di dalam gereja, saya sudah mikir tentang pelayanan, saya sudah mikir tentang gedung. Sampai rasanya tuh hari-hari saya, doa-doa saya tiap hari. Cuman itu yang saya minta. Saya minta ke Tuhan, saya sampai sudah tidak mikir yang lain. Lalu satu waktu saya bangun dan saya bilang, Tuhan rasanya semua yang ada pada saya bukan lagi punya saya ya. Jadi cuman saya ini apa? Saya cuman lagi di kasir atau saya cuman jadi lagi menunggu harta Tuhan. Jadi ketika Tuhan bilang itu kasih, itu lepas, kayak ya udah saya nggak punya hak apa-apa lagi. Jadi kadang-kadang tuh pas ngomong ke Tuhan tuh, tapi nggak apa-apa Tuhan. Kan memang Tuhan ajar bahwa kita ini bukan pemilik tapi kita ini pengelola. Benar? Kita bukan owner, kita manajer. Ya, benar? Kita bukan pemilik, kita penilik. Jadi apapun yang ada di kita, waktu, tenaga, pikiran, harta. Kalau itu bagian, kan saya baru habis khotbah tentang Ishak. Kalau Tuhan minta Ishak. Dan Tuhan latih saya sedang ada di level itu. Nah, lalu 2 hari lalu, 3 hari lalu saya tidur. Saya sudah lama mimpi tapi saya tidak ingat mimpinya kalau bangun. Saya bangun cuma dengan satu, makanya saya minta Aceh besok. Aceh mama mau nyanyi lagu ini. Saya bangun dengan lagu ini. Saya seperti sedang ada di suatu ruangan dengan banyak anak-anak. Tapi saya tidak tahu kisahnya seperti apa. Mimpi itu saya tidak terlalu ingat. Cuma saya sedang menyanyi lagu ini. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Refnya, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dan saya bangun dengan lagu itu. Lalu saya nyanyi lagu itu setiap hari. Saya bilang, wow, luar biasa Tuhan. Engkau suruh aku menghitung berkat. Lalu Tuhan mulai buka otak yang sempit tadi. Ini yang namanya berkat tuh yang ini. Ini. Bukankah lebih besar berkat memberi daripada menerima? Jadi ketika kamu diizinkan beri, itu berkat terbesarmu. Hitung karena Tuhan tidak pernah berhutang. Itu kata papa saya. Dan saudara tahu hari Sabtu, hari Kamis. Saya tuh karena saya dalam hati gini, Tuhan aku mau pikir juga dong tentang saya, tentang keluargaku. Mama saya ketika anak saya Chris mau lahir, dia udah jadi oma yang urus box, bikin tempat tidurnya, bikin kelambunya, bikin bantalnya. Kayak mama saya udah heboh sendiri. Saya ini mau jadi oma Tuhan. Tapi saya belum bikin apa-apa, rasanya semua yang ada di saya ini saya harus mikir ke yang lain, bukan ke bahkan cucu saya. Lalu saya bilang begini, enggak deh, hari ini
mama mau pergi. Ini oma nih, oma mau bikin sesuatu untuk cucunya. Akhirnya saya ajak anak saya, kakak antar mama, Mochi, kita pergi ya, kita mau mulai minimal kita siap-siap apa yang buat cucu yang akan lahir, ya kan? Dan apa yang terjadi saudara, sebelum saya pergi, saya buka saldo saya, M-Banking. Jangan-jangan cukup. Namanya oma-oma punya banyak keinginan, nanti di sana belum lagi kalau saudara ini barang bagus ambil gitu kan. Saya sering cerita sama anak-anak saya, mama dan papa pernah dibawa di level dimana kalau mau pergi belanja, bawa kertas dan bolpen. Itu gula tepung 10.000. Jangan sampai di kasir uang gak cukup, kan malu harus dikeluarkan. Tapi ada di masa dimana kita ambil aja, gak usah lihat-lihat. Nah itu. Nah sekarang saya mulai Tuhan bawa ke level ini untuk melatih bukan cuma saya tapi anak-anak saya. Lalu akhirnya singkat cerita pergi ke sana. Wah sudah mulai lihat barang bagus nih banyak. Tapi sebelum pergi saya lihat saldo saya. Saya cuma bilang gini, wah iya berarti harus membatasi. Jangan terlalu banyak mau-mau nih, keinginan-keinginan. Sudah tahu nih saldo sekian. Belanja nih saudara, belanja. Ambil. Sudah ambil saya mulai mikir lagi. Aduh jangan sampai nanti di kasir uang saya tidak cukup gitu kan. Saya pergi cuma bawa handphone. Saya sudah pikir apa mau telepon suami saya. Pak tolong dulu tambah kah apa begitu. Tidak, pergi saja. Sampai di kasir. Itu kan dari sini ke tempat toko itu, tokonya cuma di depan situ. Itu mungkin 5 menit ya. Belanja-belanja kita lihat mungkin gak sampai setengah jam. Berarti belum sampai 1 jam. Sampai menuju ke kasir. Saya bilang saya mau lihat dulu deh jumlahnya. Nanti kalau memang gak cukup saya langsung cepat-cepat WA suami saya. Otak masih belum percaya dan tidak ragu saudara. Tapi waktu saya sedang ada di kasir dan saya lihat jumlah. Saya lihat, oh bisa lah. Karena kita memang ada planning mau pergi ke toko lain. Jadi kita lagi banding-banding nih. Oh bisa ini. Sudah saya berdiri di kasir. Saya buka M-Banking saya. Saya percaya enggak? Itu cuma dalam hitungan kan beberapa menit setelah saya lihat saldo terakhir. Dan ketika saya mau transfer ke M-Banking kiris yang sudah dikasih. Saya buka saldo saya. Saya tahu enggak? Saya terkejut. Karena saldo saya bertambah. Kayaknya tegang semua. Seru ya. Ya kayak Pak Hani kemarin cerita kan ya. Ya betul saudara. Yang harusnya belum dapat. Tapi dalam hitungan detik, dalam hitungan menit itu masuk. Dan akhirnya wow, oma tancap gas. Jadi mesti kata oma tancap gas. Ayo ke toko lain lagi, kita lihat lagi. Wow, kayaknya seru banget ya. Saya cuman bilang begini, ini berkat cucu saya. Karena saya bilang, saya sering bilang begini, Tuhan, waktu anak saya mau lahir yang pertama, anak saya mau lahir yang kedua, itu Tuhan yang supply. Ini cucu loh Tuhan, pasti double. Dan Tuhan mulai membuktikan dengan jalan itu yang pertama ya, saya bilang begini, Tuhan, saya menunggu mujizat berikutnya. Jadi teman-teman, itu Tuhan ya, itu Tuhan. Ya, ini bukan tentang gagah-gagahan, hebat-hebatan, tidak. Tapi dia tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan tidak pernah terlambat, tepat waktu menuju kasir. Menuju kasir loh. Iya, buat saya itu sebuah bukan kebetulan. Saya tidak melihat itu sebagai sebuah kebetulan, tidak. Karena itu udah sore. Dan saya yakin tidak mungkin uang itu masuk. Maksudnya itu tidak mungkin di jam itu menurut saya ya. Tidak mungkin. Berarti ada satu pelatihan di hati saya yang Tuhan sedang mengajar untuk jangan khawatir.
Sama dengan ini. Waktu mau tutup atas, gak ada uang. Bagaimana ceritanya? Tapi kita berdoa. Dan tiba-tiba ada pertolongan Tuhan. Akhirnya kita bisa tutup bagian atas. Jadi saya cuma bilang begini, wow, ini yang namanya perjalanan iman. Kakak Aceh pernah sharing kemarin, Pak Hanif sharing kemarin, bicara tentang apa? Semakin besar masalah, semakin besar mujizat. Ya, amin. Jadi Tuhan, wow, keren ya. Semakin besar Anda sedang ada di dalam struggle, di dalam persoalan-persoalan yang rasanya di situ Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar buat kita. Yang paling penting di sini adalah latihan hati. Motivasinya buat apa? Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan tahu ya Tuhan, aku bukan mau pengen tambah kaya, tidak. Tapi saya pengen banyak orang saya bisa tolong. Sampai setiap hari saya deklarasikan tidak boleh ada orang miskin di CKF. Dulu kita berdoa Tuhan kirim orang-orang kaya untuk ada di CKF untuk bantu. Tapi sekarang tidak. Saudara dan saya harus punya mental mau dilatih menjadi orang kaya di gereja ini. Amin. Sampai satu saat kita bisa berkata nggak ada orang miskin di CKF. Karena semua orang-orang yang diberkati. Karena semua orang-orang yang sukses. Kenapa bisa? Dimulai dari hati. Nanti besok saya sharing tentang itu ya. Bagaimana mau menghitung berkat Tuhan. Ya, mulai dari latihan. Jadi dan saya sudah tandai, saya sudah notice ini. Berkali-kali ketika kami mengalami situasi-situasi seperti ini, itu pasti ada sesuatu yang wow di luar nalar kami. Dan kami masuki bulan ini, saudara dan saya kita masuki bulan Maret, imani bahwa kita akan menembusi batas. Amin. Kita punya iman yang menembusi batas. Ya, di sini dikatakan motivasimu harus dibenarkan. Kamu salah berdoa sebab kamu minta, kamu hendak habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi kalau kita minta untuk kita mau gaya-gaya, kita mau gagah-gagahan, yang penting saya yang kaya, saya yang sehat. Itu mental miskin saudara, mental miskin. Di CKF kita perlu usir mental itu. Mulailah berpikir apa yang bisa saya beri, bukan apa nih yang aku bisa dapat. Itu mental miskin. Dan saya kasih tahu buat saudara, nggak akan ada yang namanya kemakmuran bagi orang-orang yang tipe kayak begitu. Nggak ada. Orang-orang yang akan dipromosi, diangkat Tuhan, diberkati Tuhan adalah orang-orang yang punya mental. Apa bagianku untuk memberi? Karena lebih besar berkat memberi daripada menerima. Jadi kalau kita mau dapat berkat besar, mulailah belajar memberi. Pikiranmu, ya, doamu, hatimu, tenagamu, waktumu, beri. Sebenarnya kemarin waktu kita bangun di bagian atas itu kesempatan. Apa bagian yang kita bisa tabur? Mungkin saudara nggak punya uang, tapi saudara punya tenaga. Ya kalau Anda kerja ya nggak bisa. Tapi saya lihat Andre itu dia pulang kerja jam 3, dia masih sempat datang bantu di atas. Di situ kelihatan hati-hati kita yang aku mau berinteraksi untuk bisa melakukan sesuatu bagi rumah Tuhan ini. Ya kan? Dalam semua hal, saudara bisa apa? Aku mau misalnya, aku mau kasih kue misalnya ya, ada bapak-bapak ibu-ibu di sini yang sudah misalnya setiap minggu ada mau investasi untuk mau memberi makan umat, ya kan? Ada doa puasa, saudara mau bersinergi di situ. Itu bagian daripada mental kaya. Amin. Jadi jangan semua cuman aku mau dapat apa, aku mau dapat apa. Jangan, itu mental miskin, itu mental miskin. Dan saya sudah jalani perjalanan saya dan saya lihat orang-orang yang suka begitu tuh tambah diberkati loh, tambah diberkati. Tadi malam CKF Men seru banget ya, pakai bakar-bakar ikan segala. Iya kan? Iya. Itu dari mana dananya? Mereka sendiri. Dengan ketua CKF Men, dengan Mama Puji yang bakar-bakar ikan, luar biasa. Ya, jadi banyak hal. Kemarin saya lihat gereja anak dengan anak terang, mereka pergi belanja untuk mau ke panti ya. Sudah ada barang-barangnya banyak banget. Tak ada dana dari kita. Dana dari mana tuh? Mereka cari dana. Mereka punya kas. Tadi saya dengar cerita mereka, wah masih ada uang sekian. Akhirnya
Orang-orang dari luar itu punya apa? Punya hati untuk bantu. Kita mau bantu. Dan dikasih langsung pelayanan anak. Artinya karena memang itu menjadi magnet untuk menarik berkat. Amin. Karena mereka punya mental memberi. Saya lihat kadang-kadang anak gereja anak tiba-tiba sudah ada makan nasi goreng. Keren banget. Tiba-tiba sudah ada makan apa lagi? Mie. Iya kan? Luar biasa, itu mental. Jadi yuk kita bangun ini. Nanti saya sedang baca satu buku tentang membangun hati sebagai anak di dalam rumah. Ya. Jadi ada anak-anak yang berbahaya, yang membahayakan. Tapi ada anak-anak yang anak. Nah, siapa anak-anak contoh anak-anak yang akhirnya jadi berkat itu? Yosua. Dia tetap ada di pintu kemah Musa. Dia tetap support bapaknya sampai akhirnya dia yang dipercayakan, bukan anak-anak Musa, bukan Gersom dan Elia loh, Yosua. Karena mental pesannya ada di dia. Siapa lagi? Elisa. Selalu menemani Elia, pegang senjatanya Elia, tidak tinggalkan Elia bahkan sampai mau menyeberang sungai. Dan apa yang terjadi? 2 kali lipat roh Elia turun ke dia. Itu bukan anak kandung loh. Itu anak-anak rohani. Jadi anak-anak rohani, saya ingat dulu waktu kita di Denpasar ketika ada seminar tentang melepaskan tongkat estafet. Saya ingat suami saya salah satu yang dipanggil ya, 2 pemimpin yang ketua wakil. Salah satu suami saya yang dipanggil di tengah, kan banyak sekali tuh hamba-hamba Tuhan di sana. Tapi dia yang dipanggil dari wakil gembala yang di sana dan dibilang tongkat estafet, ada tulis namanya dia. Ternyata sudah dipersiapkan. Saya kasih ke kamu. Dan akhirnya dari pelayanan daripada semua anak-anak rohani, memang kelihatan suami saya yang lebih bawa DNA itu untuk pelayanan pemulihan, pelayanan bapak, pelayanan itu terjadi gitu loh. Jadi ternyata Bapak Ibu teman-teman, kita menjadi anak-anak di dalam rumah, kita harus menangkap sesuatu karena itu warisan. Amin. Nah, salah satunya adalah mental. Mental apa? Mental untuk berbagi, mental untuk menabur, mental untuk memberi. Itu penting banget. Nanti satu waktu saya cerita ya. Saya bersyukur Tuhan hari-hari ini yang lebih daripada hal-hal yang menyakitkan tadi. Hal-hal yang menggembirakan yang saya dapati adalah anak-anak saya ikut terlatih. Dulu kalau kita ngalami masalah-masalah seperti ini kayaknya lebih ringan karena cuma saya dan suami. Mereka di luar, mereka cuma tahu oh papa mama aman. Sekarang mereka masuk dan mereka harus rasa. Dan mereka harus belajar untuk juga berkorban. Itu buat saya itu puji Tuhan banget. Artinya dilatih mentalnya bukan menjadi hamba upahan. Ikut papa supaya dapat sesuatu, no. Tapi ikut papa supaya saya bisa investasi sesuatu. Itu bagus. Jadi ini pelatihan buat saya itu berkat. Lebih daripada berkat kita dapat berkat, uang. Lebih dari itu kita punya anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Mulai dewasa di dalam Tuhan. Amin. Nah, lalu yang terjadi adalah Bapak Ibu kita perlu jaga apa tadi? Motivasi untuk apa? Kita diberkati ini adalah untuk apa? Dan ternyata kalau kita baca nanti tadi perikop di dalam Markus 11 ayat 20 sampai 26, kalau kita baca sama ayatnya dengan yang bacaan tadi ya, dalam Matius tadi. Nah, dikata di ayat 23 bilang yang sama. Aku berkata barang siapa berkata gunung ini beranjak tercampak asal tidak bimbang tapi percaya. Jadi kembali tidak bimbang dan percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, hal itu akan terjadi baginya. Amin. Lalu ayatnya yang ke-24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja, sekali lagi diulang, yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Tapi lihat ayat 25. Baca sama-sama ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga
mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Jadi yang terakhir, jadi yang pertama tadi apa? Percaya dan jangan bimbang. Yang kedua, berdoa. Percaya sudah menerima, ya kan? Jangan penghalang doa itu ada dua tadi apa? Tidak berdoa. Atau yang kedua, motivasi yang salah. Dan yang ketiga ini adalah apa? Harus clear dengan Tuhan dan sesama. Ya, sudah percaya, sudah berdoa, tapi kalau masih simpan sakit hati, doa terhalang di plafon. Kalau di sini 2 kali terhalang nih, plafon, precast, lalu di atas ada itu lagi di atas, atap di atas ya. Artinya doa kita terhalangi oleh hati yang belum beres. Ya, di sini dikatakan barang sesuatu yang ada di dalam hatimu terhadap seseorang, kita harus ampuni supaya apa? Ayatnya berikutnya bilang supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Bagaimana doamu dijawab? Kesalahan aja tidak diampuni. Benar? Siapa di sini yang lagi simpan marah? Sakit hati? Tidak ada? Tidak ada, amin. Yang tidak ada bilang amin. Ada? Oh ada. Nanti habis ini diselesaikan yang belum ya. Oke. Karena kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni. Ya kan? Ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi ternyata saudara, kunci kita mau diampuni itu di diri kita. Bukan di Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang mau mengampuni. Katakan amin. Tapi Tuhan tidak akan mengampuni orang yang tidak mengampuni. Dengar ini baik-baik ya Bapak Ibu teman-teman. Tuhan itu Tuhan yang suka mengampuni. Katakan amin. Tapi Tuhan tidak akan mengampuni orang yang tidak mengampuni. Jadi kalau mau tidak diampuni Tuhan ya udah tetap dendam. Tetap simpan marah, tetap sakit hati. Tapi kalau saudara orang yang mau diampuni Tuhan, siapa yang mau diampuni Tuhan? Kita ini hidup karena pengampunan, benar? Karena tiap hari kita berdosa. Saya saja tadi pagi saya masih sempat marah. Waktu saya telepon ke sini, saya bilang, saya pikir sudah jadi, ternyata masih ada bolong. Ternyata habis kawat. Ini yang namanya terlalu banyak mau intervensi. Tapi memang kayak aku kepengen lihat yang bagus gitu ya. Nah, kok belum ya? Paling untuk tutup-tutup itu. Nah, ternyata cuman karena habis kawat. Lalu saya sudah, kenapa mesti sampai habis kawat, kan tinggal pergi beli. Nah, itu saja sudah marah. Tapi puji Tuhan tidak marah-marah. Saya sampai bilang, Tuhan kasih damai sejahtera. Saya mau sharing ini Tuhan, saya mau sharing ini Tuhan. Damai sejahtera, Tuhan berikan damai sejahtera. Ya sudah tidak boleh disimpan. Selesai gitu. Jadi ternyata hati harus clear kalau mau datang berdoa. Amin. Tidak boleh ada sakit, tidak boleh ada dendam. Tidak boleh ada ingat-ingat kesalahan orang. Lupakan. Maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahan kita. Amin saudara. Jadi untuk mengalami yang namanya iman yang menembusi batas-batas kemustahilan. Yang pertama, percaya dan jangan bimbang. Yang kedua, berdoa dan percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Amin, motivasinya harus benar. Dan yang ketiga, clear hatimu dengan Tuhan dan sesama. Amin, gak boleh.